Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya, Rani. Kita sampai di ujung pertemuan terakhir di grup lab statistik, yaitu pertemuan ke-12. Semoga yang saya berikan selama ini bermanfaat untuk kalian. Kita sekarang adalah ketemu di tahap terakhir untuk lab statistik, yaitu pertemuan ke-12. Kalian bisa buka halaman 67. Di pertemuan 12 ini kita tidak lagi belajar untuk meregresi data, tidak lagi belajar untuk bagaimana caranya mengolah data, tetapi pertemuan ke-12 ini adalah belajar bagaimana menginterpretasikan data yang sudah kalian olah atau hasil dari data yang telah kalian olah sebelumnya dari pertemuan 1 dan sampai pertemuan terakhir, pertemuan 11. Kalian bisa buka di review sekalian yang pertemuan 11 yang terakhir. Nih, pertemuan ke-11. Saya langsung aja buka ya. Ini tadi sebelumnya kalau kalian buka, caranya adalah kalian pilih fixed effect. Kan kemarin model terbaik sudah dipilih ya, fixed effect, dan sudah juga dilakukan uji asumsi klasik. Semua sudah lolos ujinya. Jadi hasilnya adalah yang akan diinterpretasikan adalah hasil data dari fixed effect. Nah, ini adalah data dari fixed effect. Bagaimana cara menginterpretasikannya? Kalian bisa buka modul halaman 67. Kemarin kita menggunakan variabel Y atau variabel dependen adalah penjualan tiap tahun dalam ribuan dolar. Terus X1-nya adalah iklan, X2-nya adalah SPG. Jadi kalau kita bikin ke persamaan regresi sama dengan Y C atau konstanta plus A X1 A X2. Oke ya. Terus kita akan mulai untuk membaca. Jadi persamaan regresi berdasarkan model fixed effect adalah Y sama dengan C, C-nya ini 33,6739 plus. Kenapa plus? Karena nilai di sini konstantanya atau A-nya ini nilainya adalah positif. Kalau negatif, kemarin kan sudah belajar ya, kalau negatif artinya adalah hubungannya bertolak belakang atau tidak searah gitu ya. Kalau ini positif berarti semuanya adalah hubungannya searah terhadap Y, terhadap penjualan, variabel dependen yaitu penjualan. Ini semuanya positif. Jadi 33,6739 plus 0,6298 terus X1 ya, ini X1, ini kalau di sini digambarinnya di modul iklan. Terus plus lagi 2,544211 atau ini disebut SPG atau X2. Jadi rumus persamaan regresinya seperti itu. Nah, artinya apa? Ketika iklan dan pengeluaran komisi untuk SPG sama-sama berpengaruh positif terhadap penjualan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa konstantanya adalah nilainya positif. Terus kedua, setiap kenaikan pengeluaran iklan sebesar 1 poin akan meningkatkan penjualan sebesar 0,662918. Karena hubungannya adalah positif, iklan dan SPG, jadi setiap iklan naik 1, ibaratnya gitu ya, setiap iklan naik 1 poin atau 1 konstanta, itu nanti penjualannya juga akan meningkat sebesar 0,662 gitu. Kalau SPG berarti kalau 1 poin SPG naik atau biaya SPG naik sebesar 1 poin, maka penjualannya juga akan naik sebesar 2,544211. Kalian bisa baca juga untuk lebih jelasnya. Jadi saya ulang ya. Ketika biaya iklan naik sebesar 1 poin, maka diestimasikan atau diprediksikan sesuai dengan data yang telah kita olah, maka penjualan juga akan meningkat sebesar 0,629. Di sini adalah biaya ya, iklannya, dan SPG adalah biaya. Biaya iklan, biaya SPG. Nah, begitu juga dengan SPG, ketika biaya SPG naik 1 poin, maka penjualan akan meningkat sebesar 2,544211 karena positif dan hubungannya searah. Kalau negatif bagaimana? Berarti kalau iklannya biaya iklannya naik 1 poin, berarti penjualannya turun sebesar 0,662918. Kalau SPG-nya minus gimana? Ini hasilnya. Berarti kalau SPG-nya
naik sebesar 1 poin, maka penjualannya akan turun 2,544%. Gitu. Untuk hasilnya adalah positif. Jadi ketika biaya iklan naik, maka penjualan juga naik. Ketika biaya SPG naik, maka biaya penjualan juga naik. Oke, untuk persamaan regresi berdasarkan model fixed effect. Terus kita baca nih hasil pengujiannya. Kita lihat dari nilai R-square. R-square-nya nilainya adalah 0,87659. R-square menunjukkan seberapa besar kemampuan model regresi dapat menjelaskan pengaruh variabel dependen terhadap variabel dependen. Sorry, ini salah nih modelnya. R-square adalah menunjukkan seberapa besar kemampuan model regresi dalam menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi seberapa besar sih si variabel independen iklan dan SPG ini bisa mempengaruhi penjualan? Nah, kita lihat dari R-square-nya. Di sini R-square-nya adalah 0,8765. Berarti kalau kita presentasekan adalah sebesar 87,65%. Artinya variabel iklan dan SPG ini dapat mempengaruhi penjualan sebesar 87,65%. Besar ya. Nah, sisanya sebesar kurang lebih berapa berarti? 22 ya, 22,5-an, 22,5%-an adalah dijelaskan oleh variabel independen lain atau variabel bebas lain di luar variabel yang kita teliti, di luar variabel iklan atau SPG. Misalnya, mungkin ada variabel apa ya, kalau yang mempengaruhi penjualan, misalkan tingkat daya beli masyarakat atau keingintahuan atau apapun variabel yang akan diteliti, variabel bebas lainnya yang akan mempengaruhi penjualan kecuali iklan dan SPG. Besarnya adalah 22,5%. Sedangkan 87,5% sudah dijelaskan pada variabel independen ini. Itu untuk melihat R-square. Jadi seberapa besar sih variabel independen yang kita teliti mempengaruhi variabel dependen, nah kita bisa lihat di tingkat R-square. Oke, ngerti ya. Jadi sisanya adalah dijelaskan oleh variabel bebas lainnya selain yang kita teliti. Adjusted R-square, ini apa? Ini adalah nilai R-square yang sudah disesuaikan. Terus ini apa? Standar error regresinya adalah 13,53,79. Ini standar deviasi atau errornya. Masih tergolong kecil. Terus look likelihood-nya dihitung dari nilai koefisien estimasi. Kita lihat 45,0579 ini. Terus F statistiknya ini adalah, biasanya saya kalau lihat antara ini nilai R-square dan nilai DW, kemudian nilai ini probabilitas. Nah, ini kita lihat lagi, ini tadi kita estimasinya, misalnya ini udah disasar belum ya? Oh, ini bukan di sini harusnya, kita pilih yang X effect harusnya. Nah, kita lihat yang X effect. X ya. Oke. Sama tadi nilainya 0,8709. Terus F statistik. F statistik adalah 12,42. F statistiknya 12,42 ini udah ada. Ini adalah uji serempak simultan berpengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Oh, berarti besarnya F statistik adalah ketika bersama-sama si variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilainya adalah 12,42. Terus probabilitas F statistik. Nah, ini probabilitasnya, ini nilainya, ini probabilitasnya ya. Ini kayak konstantanya gitu. Secara bersama-sama berapa nilainya? Kalau tadi kan koefisiennya ini, kalau secara bersama-sama berapa? Ini nilainya 12,42. Probabilitasnya kita lihat adalah 0,002. Menunjukkan tingkat signifikansi pengaruh terhadap variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Jadi, apakah iklan dan SPG secara bersama-sama secara simultan berpengaruh terhadap penjualan. Kalau ini kan tadi nilainya satu-satu nih, iklan berpengaruh secara parsial atau sendiri terhadap penjualan, SPG berpengaruh terhadap penjualan gitu kan kita nilainya. Nah, ini bagaimanakah kalau secara bersama-sama?
Nah, ketika bersama-sama nilainya adalah di bawah 0,05. Artinya ketika variabel iklan dan SPG secara bersama-sama akan mempengaruhi penjualan. Nah, dengan nilai F statistik adalah sebesar 12,42. Kemudian probabilitas T statistik. Kita lihat di sini. Probabilitas T statistik. Ini nilainya adalah positif. Berarti melihat berpengaruh positif. Tadi saya sudah sampaikan sama, lihat dari koefisiennya juga bisa, lihat dari sini juga bisa. Ini dia hubungannya adalah positif terhadap penjualan. Tetapi tidak ada hubungan yang signifikan. Kenapa? Karena probabilitasnya lebih dari 0,05. Jadi variabel iklan tidak berpengaruh terhadap penjualan, variabel SPG tidak berpengaruh terhadap penjualan. Tetapi ketika mereka bersama-sama, variabel iklan dan SPG secara simultan diuji, ini ada pengaruhnya terhadap penjualan. Terus kemudian ada MEAN kan nilai rata-rata ya, variabel dependen sudah. Nilai MEAN-nya berapa di sini? 528. Ini nilai MEAN dependennya. Ini nilai rata-rata SD dependen PAR. Ini nilai rata-rata untuk variabel independen. Terus ini menguji kelayakan model, semakin kecil nilainya semakin baik. Ini 8,34. Terus ini digunakan untuk menguji kelayakan model, sama, semakin kecil semakin baik. Hanan-Quinn iteration ini juga sama, semakin kecil semakin baik. Terus DW untuk menguji tadi heterokedastisitas. Jadi ini antara nilai AKIKE ini dan Hanan-Quinn ini semakin kecil nilainya, artinya ya, data yang kita olah itu adalah data yang semakin baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk variabel untuk uji kali ini, untuk data yang kita sudah punya, untuk variabel dependen penjualan, iklan, independen, variabel independen yaitu iklan dan SPG, serta untuk uji dalam observasi atau nilai data sebanyak 12, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara iklan dan penjualan, juga SPG dengan penjualan, tetapi ada pengaruh secara bersama-sama iklan SPG terhadap penjualan. Sekian untuk hasil analisa data kita, data yang kita punya untuk jumlah observasi sebanyak 12. Sekian pertemuan terakhir dari lab statistik, pertemuan 12. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan untuk reviews atau yang lainnya boleh disampaikan kepada saya, dan kalau misalkan ada yang kurang jelas atau ada yang mau dikritik atau masukan, diberikan masukan sayanya. Untuk saya sangat open, jadi kalian boleh kasih masukan kepada saya untuk saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya, sukses selalu, sampai ketemu di semester berikutnya. Semoga bisa ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.